Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Octavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Tinggalkan pandemi, jadi madani. Pandemi COVID-19 telah berdampak buruk ke seluruh sektor dan sendi kehidupan di dunia. Bagaimana tidak, virus mematikan itu telah membuat dunia mengubah pola kehidupan. Walhasil yang paling terdampak selain meningkatnya angka kematian adalah keterpurukan ekonomi global termasuk di Indonesia. Di Lampung tentu saja dampak keterpurukan ekonomi sempat dirasakan. Terbukti pada 4 kuartal sejak kuartal 2 2020 hingga kuartal pertama 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Diberlakukannya pembatasan kegiatan sosial masyarakat untuk meredam penularan virus corona membuat kegiatan usaha hampir di semua sektor lumpuh. Kabar baik pada kuartal 2 dan 3 dari data Bank Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka positif, terutama di kuartal 3. Ekonomi Lampung tumbuh 3,05% menjadi 64,44 triliun rupiah pada kuartal 3 2021 dibanding kuartal 3 2020 year of year. Hal itu tentu menunjukkan pengelolaan perekonomian daerah yang baik, tinggal menjaganya agar tetap meningkat. Harapannya, tujuan pembangunan sesuai visi dan misi Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan Wakil Gubernur Husnunia Halim, yakni Lampung Berjaya dapat cepat terwujud. Menjadi Lampung Berjaya pasca pandemi juga tidak terlepas dari pembangunan sumber daya manusia. Sesuai data Badan Pusat Statistik atau BPS, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM juga terus meningkat. Pada 2021, mencapai angka 69,90 atau naik 0,21 poin dibanding 2020 yang nilainya 69,69. Pembangunan manusia tersebut tidak terlepas dari peningkatan pemahaman moral, etika, dan spiritual generasi pembangunan di bumi Ruwajurai, sehingga penyelenggaraan Musabaqah Tilwatil Quran atau MTQ yang digelar sejak Jumat 26 November lalu bukan hanya ajang mencari kemenangan antar kafilah, namun ajang tersebut sebagai kampanye untuk membentuk perilaku Qurani yang mampu mendorong peningkatan akhlak, moral, dan spiritual generasi pembangunan di masa depan. Meski sempat tertunda 1 tahun, MTQ ke-48 diharapkan mampu menjadi tonggak kebangkitan seluruh sektor yang terpuruk akibat pandemi, tentunya dengan menciptakan generasi muda yang berakhlak dan bermoral sehingga menjadikan daerah ini mampu meninggalkan pandemi menuju madani. Apalagi publik berharap event MTQ ini dapat memberi pemahaman seluruh elemen menjalankan pembangunan sesuai akhlak kitab suci, sehingga tidak ada lagi penyelewengan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang bisa merugikan masyarakat dan menghambat langkah menuju Lampung Berjaya. Oke Bang Aan, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Post kali ini? Lampung Post kali ini adalah upaya untuk meninggalkan pandemi, untuk menuju madani. Madani ini adalah suatu wilayah yang dirasakan aman, nyaman, sejahtera, makmur, teratur, mengikuti aturan. Ini dicontohkan dalam suasana Piagam Madinah sebenarnya. Diambil dari kata-kata itu madani. Pada saat itu orang-orang melihat bahwa kota Madinah itu benar-benar sangat teratur, ikut aturan, masyarakatnya aman, nyaman, makmur. Nah itulah dari pandemi inilah tonggak kita untuk
menuju kesejahteraan dan peningkatan akhirnya yaitu madani itu istilah. Oke, jadi kita harus berupaya dan juga semangat untuk meninggalkan pandemi menjadi madani. Nah, seperti kita tahu kan memang pandemi ini cukup berefek ya dari ekonomi terutama. Nah, kalau dari Bang Aan sendiri menilainya seperti apa? Kenapa bisa dibilang termasuk turun sekali, terpuruk ekonomi kita karena pandemi? Nah itu artinya memang dari yang sangat semua sektor itu terdampak ya sama pandemi ini terutama. Tapi memang yang paling utama adalah sektor ekonomi. Ekonomi paling terdampak karena sejak 2020 sampai 2021 ini pertumbuhan ekonomi Lampung ini kontraksi. Artinya kontraksi itu menurun ya. Dia ada kagetan-kagetan gitu dibanding dengan tahun lalu ternyata sedikit menurun gitu. Nah, ini pertumbuhan ekonomi kita tetap plus, cuman di bawah angka sebelumnya gitu. Baru setelah kuartal ketiga, kuartal kedua ada 2021 ini baru naik jadi 5, sekian gitu ekonomi. Artinya itu memang dampak sekali, bagaimana tidak, dalam pandemi ini kan semua kegiatan masyarakat dibatasi. Benar. Karena khawatir penularan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi kegiatan, terus membatasi mobilitas masyarakat, menjauhi kerumunan. Artinya memang kegiatan ekonomi juga terpengaruh. Betul, gitu. dan ini sebenarnya PR sekali ya Betul. Bang Aan ya, karena kalau kita bicara tentang ekonomi, dampaknya tentunya kepada sosial, kepada pendidikan, dan segala aspeknya. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dalam Bedah Tajuk Lampung Pos, masih bersama dengan Bang Aan di Metro TV Lampung. Tetaplah bersama kami.